Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang kesalahan-kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Izin memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Agil Aditya Gunawan, Della Paninata Syari, Dini Julianti, dan Neni Setiawati. Selanjutnya presentasi akan kami mulai. Kesalahan keefektifan kalimat. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang di dalamnya tidak ada kesatuan informasi atau arti dan bentuk. Contoh, sering keluarga yang dari daerah pedalaman tinggal di luar kota lama dan banyak adalah petani. Alternatif pembenarannya. Keluarga dari daerah pedalaman yang sebagian besar adalah petani sering tinggal di luar kota untuk waktu yang lama. Kesalahan pemilihan kata. Apabila terjadi kesalahan pemilihan kata, maka akan terjadi pergeseran arti makna kalimat tidak sebagaimana tidak diinginkan oleh penulisannya. Contoh, situasi ini pusing untuk anak-anak dan bisa sangat mempengaruhi mereka. Alternatif pembenarannya, situasi ini membingungkan anak-anak dan sangat mempengaruhi mereka. Kesalahan penggunaan afiks. Ketidaktepatan dalam menentukan afiks yang akan digunakan dalam proses verbalisasi maupun nominalisasi. Afiks-afiks tersebut sering digunakan terbalik, misalnya, seharusnya afiks me, tetapi menggunakan afiks ber. Contoh, dia menyuruh Kunto menanyakan polisi. Alternatif pembenarannya, dia menyuruh Kunto bertanya kepada polisi. Kesalahan karena tidak lengkapnya fungsi kalimat. Kesalahan ini berupa ketidaklengkapan fungsi kalimat yang meliputi tidak adanya subjek, predikat yang jelas, dan penghilangan objek pada predikat berverba transitif. Contoh kesalahan tidak bersubjek. Untuk saya mengerti bagaimana mahasiswa-mahasiswa tentang pendidikan Indonesia, khususnya sistem pengajaran bahasa Inggris. Alternatif pembenarannya, saya mengerti pendapat para mahasiswa tentang pendidikan di Indonesia, khususnya sistem pengajaran bahasa Inggris. Kesalahan karena penggunaan posisi yang tidak tepat. Kesalahan penggunaan preposisi ini berupa pemakaian preposisi yang tidak tepat dalam kalimat. Tidak dipakainya preposisi dalam kalimat yang menurut adanya preposisi, dan pemakaian preposisi yang tidak perlu dalam suatu kalimat. Contoh kesalahan preposisi yang tidak tepat. Banyak barang-barang dibeli oleh toko pakaian, makanan, tas, dan lain-lain. Alternatif pembenarannya, banyak barang dapat dibeli di toko-toko itu seperti pakaian, makanan, tas, dan lain-lain. Kesalahan urutan kata. Urutan kata dimaksudkan sebagai susunan kata untuk membentuk tataran yang lebih tinggi. Dalam bahasa Indonesia, pada umumnya sesuatu yang diterapkan berada di depan yang menerangkan. Contoh, keluarga adalah sosial kesatuan yang paling penting bagi orang Batak Toba. Alternatif pembenarannya, keluarga adalah kesatuan sosial yang paling penting bagi orang yang Batak Toba. Kesalahan penggunaan konstruksi pasif. Konstruksi pasif bahasa Indonesia dapat dibentuk dengan pronominal orang pertama, kedua, dan ketiga yang mempunyai dua pola yang berbeda. Contoh, masjid ini membuat untuk sultan pertama. Alternatif pembenarannya, masjid ini dibuat untuk sultan pertama. Kesalahan penggunaan konjungsi. Konjungsi berfungsi sebagai penghubung frasa dan klausa dalam kalimat. Selain itu, konjungsi juga berfungsi sebagai penghubung antar kalimat dalam suatu kalimat. Contoh, guru-guru ada pertemuan sambil semua murid berjalan-jalan dalam berbicara dengan teman sekolahnya. Alternatif pembenarannya, guru-guru sedang mengadakan pertemuan ketika semua murid berjalan-jalan dan berbicara dengan teman di halaman sekolah. Kesalahan penggunaan yang. Kesalahan pemakaian yang dilakukan pembelajaran BIPA relatif banyak, yaitu 15 kesalahan. Contoh,
Menurut teman saya, TKA mempunyai peran yang penting sekali di dalam bisnis dan proyek-proyek karena bisa membantu masyarakat dan prasarana lokal. Alternatif pembenarannya, menurut teman saya, TKA mempunyai peran penting sekali di dalam bisnis dan proyek-proyek karena bisa membantu masyarakat dan prasarana lokal. Kesalahan pembentuk jamak. Bentuk jamak dalam bahasa Indonesia dapat dibentuk dengan mengulang nominal, penggunaan numeralia, dan penggunaan penanda jamak, seperti beberapa, sejumlah, para, banyak, sedikit, dan sebagainya. Contoh, kami didampingi oleh guru pribadi naik bis ke bermacam-macam tempat wisata, seperti keraton, Taman Sari, pasar burung yang terletak di belakang Taman Sari. Alternatif pembenarannya, kami didampingi oleh guru naik bis ke bermacam-macam tempat wisata, seperti keraton, Taman Sari, pasar burung yang terletak di belakang Taman Sari. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam penulisan maupun pengucapan, dan maaf atas kualitas gambar yang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.